hari Minggu ya. Bertemu kembali dengan kakak-kakak pendamping dari paroki Santo Laurentius Brindisi Pematang Siantar dalam edisi Minggu Biasa ke-16 dengan tema Hal Terpenting Dalam Hidup. Nah, kira-kira adik-adik di rumah dan Kak Tere, kakak mau bertanya nih, hal terpenting apa ya bagi Kak Tere saat ini? Pastinya kedua orang tua dong, Kak Amel. Kedua orang tua. Nah, kalau untuk Kak Amel sendiri, apa ya hal terpenting dalam hidup Kak Amel? Sama nih dengan Kak Tere, hal terpenting saat ini bagi kakak adalah kedua orang tua dan tentunya keluarga yang dalamnya sudah ada kakak dan adik dan saudara-saudara yang lainnya. Nah, kira-kira bagi adik-adik di rumah apa ya hal terpentingnya? Nah, sama seperti bacaan Injil pada hari ini yang akan membicarakan tentang Hal terpenting dalam hidup. Iya, kira-kira nanti kita akan mendengar apa ya yang akan disampaikan Yesus dalam bacaan Injil pada hari ini. Jadi adik-adik harus apa nih Kak Tere? Harus semangat untuk mendengarkan bacaan Injil kita pada hari ini. Iya. Nah, adik-adik, karena kita akan segera memulai kegiatan kita, maka mari kita bangkit berdiri dan bernyanyi. Hai temanku, apa kabarmu? Kita
pertama, untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Kita bernyanyi dulu ya. Tanganku ada dua, lima jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih Bapa, karena atas berkat-Mu kami dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, kiranya berkati ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhir dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa yang baik, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasih-Mu. Hanya ini doa anak-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekami yang ada di rumah, sekarang mari kita persiapkan Alkitab kita. Kita buka dari Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan.
Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik sekami yang ada di rumah, siapa di antara adik-adik sekami yang punya sahabat? Ayo angkat tangannya. Iya, ternyata kita punya sahabat ya. Begitu juga dengan ibu juga punya sahabat. Sama seperti cerita Injil kita hari ini, Yesus mempunyai 2 sahabat. Ya, siapa sahabatnya? Iya, sahabat Yesus adalah Marta dan Maria. Nah, ketika itu Yesus berkunjung ke rumah Marta dan Maria. Marta sangat senang sekali karena Yesus sahabatnya datang ke rumah Marta. Lalu Marta dengan kesibukannya, dia langsung lari ke dapur untuk membuat makanan yang enak, kue-kue yang lezat, dan juga minuman yang menyegarkan tentunya. Marta melakukan semua itu untuk Tuhan Yesus. Lalu ketika tersadar, Marta melihat bahwa saudarinya Maria tidak ada bersamanya di dapur untuk menyiapkan semuanya. Nah, lalu Marta datang menemui Yesus karena Marta melihat Maria saudarinya duduk dekat kaki Yesus. Lalu Marta berkata kepada Yesus, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkanku melayaniku seorang diri, sementara Maria hanya duduk tenang mendengarkanmu dari tadi menyampaikan firman?" Dengan segala kemarahan dan merasa bahwa Marta ini tidak diperdulikan oleh Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menegur Marta dengan cara yang sangat baik. Apa kata Tuhan Yesus, adik-adik? Iya, kata Tuhan Yesus, "Marta, Marta, memang membuat kue itu baik, melayani itu sangat baik. Tetapi ada hal yang lebih penting, yaitu mendengarkan firman Tuhan." Nah, adik-adik, sama seperti kita ketika kita dalam ibadat Minggu Gembira kita sering melihat teman-teman kita ada yang sibuk dengan kesibukannya main gadget, mengganggu teman, dan sibuk bercerita. Kita boleh loh menegur teman kita dengan cara yang baik. Contohnya begini, "Hai teman, kamu rugi loh tidak mendengarkan, tidak mengikuti kegiatan ibadah kita. Nanti kamu tidak bertumbuh, tidak berakar dalam firman Tuhan." Nah, kita harus menegur teman kita dengan baik. Nah, pesan Injil kita pada hari ini adalah kita boleh menyibukkan diri kita. Kita boleh dengan kesenangan kita, tetapi kita harus mengingat dan mengutamakan doa. Jadi, ketika kita bekerja, kita harus duluan berdoa,
mengucap syukur kepada Tuhan, Sang Pemberi hidup. Dan kita rajin membuka kitab suci dan rajin beribadah. Seperti ada bahasa orate et labora, bekerja dan berdoa. Nah adik-adik, ayat emas kita pada hari ini diambil dari Lukas 10 ayat yang ke-42. Tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Sekian dulu cerita untuk hari ini. Selamat hari Minggu. Anak-anak sekami yang luar biasa, sekarang mari kita sama-sama menyampaikan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Anak-anak sekami di rumah, sekarang kita siapkan hati kita akan menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bapa yang baik, kami anak-anak-Mu akan menyampaikan doa-doa permohonan kami untuk pemimpin gereja. Allah Bapa yang Maha Baik, berkatilah ya Bapa para pemimpin gereja kami, mulai dari Bapak Paus, para uskup, para pastor, dan semua yang berkenan hidupnya dalam panggilan suci. Semoga mereka senantiasa tetap kuat dalam panggilannya, dalam mengembalakan kami umatnya. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk anak sekami, Allah Bapa yang Maha Baik, berkatilah seluruh anak sekami dimanapun mereka berada, khususnya yang berada dalam Keuskupan Agung Medan. Semoga semua anak sekami menjadi teladan bagi teman-temannya, menjadi anak-anak yang sungguh menurut kepada perintah-Mu. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk orang tua, ya Bapa, berkatilah kedua orang tua kami, agar mereka dapat membimbing kami, anak-anak sekami. Berkati juga orang tua kami dengan rezeki, agar mereka dapat memenuhi kebutuhan kami, anak-anak sekami. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk orang sakit, ya Bapa, kami berdoa untuk orang-orang yang sedang mengalami sakit penyakit. Kiranya Engkaulah yang memberkati mereka, memberkati obat yang mereka pergunakan, memberkati tangan-tangan medis yang mengobati mereka, agar mereka dapat pulih kembali seperti sedia kala. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa permohonan kita dengan doa yang telah diajarkan Yesus kepada kita.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk kreativitas. Apa kreativitas kita minggu ini? Kreativitas kita minggu ini adalah membuat suatu
dibingkai atau untuk digantungkan sesuai dengan bacaan kita hari ini yang diambil dari Injil Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ada dua tokoh di situ adalah tokoh Marta dan Maria. Alat dan bahan seperti biasa ada lem, gunting, pita, pelobang kertas. Nah, jadi di sini nanti pita, lem dan pelobang kertas dan karton. Nah, jadi anak-anak kita di sini judulnya melayani dengan tangan Marta. Kita lihat Marta itu yang rajin cekatan. Dan jadi apa yang kita contoh dari Marta yaitu contoh melayani dengan pekerjaan Tuhan, membantu ibu dengan gembira, belajar dengan tidak bersungut-sungut. Oke ya, menuruti perintah guru dan seterusnya bisa kamu tambah. Kemudian dengan hati Maria yang dia terus mendengar apa yang diberikan Tuhan, contohnya berdoa dengan tekun, mengikuti minggu gembira dengan baik, apalagi membaca Alkitab dan seterusnya. Nah, kedua gambar ini kita tempelkan di atas karton. Nah, jadi di sini kita tempel di atas karton. Baliknya ini tangan Maria. Baru kita lubang dengan pelubang kertas. Baru kita ambil pita. Kita ambil pita. Baru kita masukkan ke lubang kertasnya ini. Kita masukkan ke lubang kertasnya. Nah, jadi deh. Nah, ini boleh kamu gantungkan di kamar tidur kamu. Nah, ketika kamu malas baru lihat, oh aku harus seperti Marta, rajin melayani. Seperti Maria, hati Maria yang baik budi dengan setia mendengarkan khotbah-khotbah dari kitab suci sesuai dengan ajaran Yesus. Demikian kreativitas kita minggu ini. Sampai ketemu pada kreativitas berikutnya. Salam. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, ambil sikap yang baik untuk berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena atas berkat-Mu kami dapat menyelesaikan ibadah kami pada hari ini mulai dari awal hingga akhir. Ya Bapa, kiranya berkati agar renungan yang telah disampaikan kakak sekolah minggu kami dapat bermanfaat bagi kehidupan kami. Kiranya berkati dalam setiap langkah kami dan perjalanan kami agar selalu berada dalam jalan terang-Mu. Hanya ini doa anak-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Hai adik-adik. Nah, perayaan Minggu Gembira kita pada hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Iya. Nah, Kak Amel, Iya. ternyata setelah kita mendengarkan bacaan Injil pada hari ini, ternyata mengisahkan tentang kisah Marta dan juga Maria, di mana Marta lebih fokus kepada dirinya sendiri dan menghiraukan Yesus, sementara Maria fokus kepada Yesus dan ajaran-ajarannya. Iya, sehingga membuat Yesus berpesan bahwa Maria telah memilih hal yang benar. Berarti Maria telah memilih hal yang penting. Tahu Maria memilih mana yang penting dan mana yang tidak ya. Iya, kira-kira kakak mau bertanya nih bagi adik-adik di rumah, bagaimana ya kalau misalnya ada anak sekami yang mengikuti perayaan Ekaristi bicara-bicara nih dalam gereja? Wah, pastinya itu hal yang nggak penting ya Kak Amel. Iya, Karena kan kenapa? selama perayaan Ekaristi kita harus menjaga diri kita, Iya. menjaga hati kita, menjaga mulut kita, supaya perayaan Ekaristi ini berjalan dengan lancar dan berjalan dengan khusyuk Kak Amel. Oh begitu ya, berarti itu hal yang nggak penting ya adik-adik. Lalu misalnya kalau adik-adik lagi belajar, ada yang main game, itu hal penting atau nggak penting? Pastinya nggak penting dong Kak Amel. Masa kalau kita lagi belajar main-main game? Mm-mm.
Nah, bagaimana kalau misalnya ada adik-adik yang mau ujian nih, dia semangat banget belajar. Itu hal yang penting atau nggak penting? Pastinya hal yang penting ya adik-adik. Hal yang penting. Karena kita kan sama-sama menginginkan nilai yang bagus. Iya, Ya, Mel? berarti adik-adik tugasnya dalam seminggu ini adalah harus bisa memilih hal yang penting dan yang nggak tidak penting dalam kehidupannya sehari-hari. Oke? Oke Kak Mel. Oke. Nah adik-adik, sekian dulu Minggu Gembira kita pada hari ini. Sampai jumpa di Minggu Gembira berikutnya. Bye-bye. Ku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam.